Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi di Ruang Belajar Perhotelan. Bersama saya, Reza Anwari. Masih di dunia perhotelan, kali ini kita akan bahas mengenai salah satu bagian dari Departemen Front Office, yaitu concierge atau uniform service. Mari kita simak lebih jauh mengenai concierge atau uniform service. Concierge adalah salah satu section dari front office yang mempunyai tugas sebagai berikut: memberikan pelayanan penanganan barang bawaan tamu tiba, pindah kamar, dan tamu-tamu berangkat atau pulang. Memberikan pelayanan penyampaian surat dan pesan tamu. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan tamu. Struktur organisasi concierge. Banyak atau sedikitnya petugas di bagian concierge tergantung pada ukuran hotel, spesifikasi pelayanan, dan pekerjaannya. Berikut ini adalah contoh struktur organisasi bagian concierge pada hotel besar. Door attendant dan bell attendant di bawah pengawasan bell captain. Bell captain dan airport representative di bawah pengawasan chief concierge. Airport representative adalah petugas hotel yang mempunyai tugas menjemput ataupun mengantarkan tamu ke bandara, stasiun, terminal, ataupun pelabuhan. Formulir di concierge. Terdapat beberapa formulir yang digunakan di bagian concierge. Luggage tag atau luggage claim tag. Kartu ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas akan digantungkan pada tas, sedangkan bagian bawah disobek dan diberikan kepada tamu sebagai kartu yang menunjukkan bahwa ia adalah pemilik barang. Kartu ini akan diberikan tamu kepada petugas jika ingin mengambil barangnya. Biasanya porter atau bellboy akan menggantungkan luggage tag pada barang bawaan tamu pada saat tamu melakukan registrasi di meja resepsionis. Bellman atau bellboy errand card. Kartu yang digunakan oleh bellboy untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan penanganan barang tamu tiba, pindah kamar, atau berangkat. Setelah kartu ini diisi, akan segera diberikan kepada bell captain, yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam bellboy control sheet. Bellboy control sheet. Lembar atau formulir pengawasan yang digunakan oleh bell captain untuk mencatat kegiatan bellboy selama penanganan barang tamu tiba, pindah kamar, atau berangkat.
Formulir ini diisi berdasarkan data dari Bellboy Errand Card. Errand Control Sheet. Lembar atau formulir pengawasan yang digunakan oleh Bell Captain untuk mencatat kegiatan seluruh petugas concierge selama melaksanakan tugas-tugas pelayanan tamu. Berbeda dengan Bellboy Control Sheet, untuk Errand Control Sheet tidak hanya mencakup penanganan barang bawaan tamu tiba, pindah kamar, dan berangkat, tetapi juga penyampaian surat dan tugas-tugas pelayanan tamu lainnya. Baggage Claim Check adalah kartu tanda bukti penitipan barang tamu untuk sementara waktu yang disimpan di gudang penitipan barang atau luggage store. Kartu ini memuat dua bagian. Bagian depan berisikan informasi tentang data tamu dan barang tamu yang dititip. Sedangkan bagian belakang memuat informasi tentang persyaratan penitipan barang dan informasi pengambilan barang. Luggage Room Book adalah buku pencatatan penitipan barang sementara milik tamu yang disimpan atau dititipkan di gudang penitipan barang atau luggage store. Buku ini digunakan untuk mencatat seluruh barang tamu yang dititipkan dan yang diambil kembali oleh tamu. Informasi yang terdapat pada buku ini biasanya sama dengan informasi yang terdapat pada Baggage Claim Check atau kartu penitipan barang. Setelah mengetahui formulir di bagian concierge, kita beralih ke jenis-jenis barang bawaan tamu. Sebuah tas atau koper besar untuk membawa pakaian dan perlengkapan lain seperti perlengkapan film, kita sebut dengan prang. Suitcase, tas yang digunakan untuk membawa pakaian. Suitcase terdiri dari dua macam, yaitu hard suitcase yang terbuat dari metal atau plastik, dan soft suitcase terbuat dari kulit atau kain. Handbag atau satchel, sebuah jenis tas yang terbuat dari bahan yang lembut seperti kulit, plastik, kain, atau kanvas yang diberi lapisan di dalamnya, yang mana biasanya tas ini dibawa dengan cara menenteng. Tas ini biasanya untuk membawa barang-barang yang sifatnya ringan. Briefcase, bentuknya hampir sama dengan tas tangan. Tas tangan ini biasanya digunakan untuk membawa dokumen. Cosmetic case atau beauty case atau vanity case, tas untuk menyimpan berbagai peralatan kosmetik. Hat box, tas untuk menyimpan atau membawa topi. Bentuk tas ini umumnya menyerupai topi yang dibawa. Haversack, tas ini terbuat dari kanvas, dikenal juga dengan tas tentara, tas untuk membawa pakaian dan atau makanan. File pack atau file case, tas yang berbentuk ransel yang biasanya dibawa di punggung yang dilipat atau digantung. Traveling bag atau holder bag, sering disebut dengan tas pundak, biasanya digunakan oleh para traveler untuk membawa pakaian. Garment bag atau valet bag atau suit bag, biasanya terbuat dari kulit, kain, atau plastik. Tas ini biasanya untuk membawa baju jas, jaket, celana, dan sebagainya, dan bisa digantung di hanger. Golf case, tas yang berbentuk ransel yang biasanya dibawa di punggung yang dilipat
tempat atau digantung untuk membawa perlengkapan golf. Kamera case, tas untuk membawa perlengkapan foto seperti kamera body, lensa, flash, dan sebagainya. Barang-barang tersebut adalah beberapa contoh dari barang bawaan tamu yang biasanya dibawa ke hotel. Sekarang kita masuk ke teknik penanganan barang bawaan tamu. Ada beberapa alasan mengapa barang bawaan tamu memerlukan penanganan khusus. Di antaranya adalah 1. Expense atau biaya adalah dikarenakan barang tamu bernilai mahal. Oleh sebab itu memerlukan penanganan yang hati-hati. 2. Limiting expense atau biaya yang terbatas. Dengan penanganan dan perhatian yang baik selama penanganan barang tamu, maka dapat menekan pengeluaran. Sebab bila bellboy tidak hati-hati dalam penanganan barang tamu dan terjadi kerusakan pada barang tamu, maka hotel akan bertanggung jawab dan mengganti barang tersebut. Adapun metode penanganan barang bawaan tamu dibagi menjadi 2, yaitu 1. Lifting adalah teknik mengangkat barang bawaan tamu. 2. Stacking adalah teknik meletakkan atau menumpuk barang dengan cara yang benar dan tepat untuk menghindari kerusakan pada barang. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam teknik stacking. Urutan yang pertama adalah menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling keras di bagian bawah. Kedua, menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling tebal di bagian bawah. Ketiga, menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling besar di bagian bawah. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang concierge atau uniform service. Masih banyak pembahasan-pembahasan tentang perhotelan lainnya. Tunggu video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.